Lomba burung merpati dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Mantan istri tersandung kasus narkoba, Andika Mahesa ambil alih hak asuh anak. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi membubarkan lomba burung merpati di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Lomba ini digelar tanpa izin dan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Aparat Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung membubarkan arena lomba burung merpati Kolongan di tengah pandemi COVID-19. Polisi menyita ratusan burung merpati dan mengamankan sejumlah panitia penyelenggara lomba. Polisi langsung mendatangi dan membubarkan arena lomba burung merpati di kawasan Gudang Agen Pesawahan Teluk Betung Selatan. Selain menyita ratusan burung merpati, polisi juga mengamankan 3 panitia penyelenggara lomba untuk dimintai keterangan. Panitia penyelenggara menyadari jika kegiatan ini menyalahi aturan dan tanpa ada izin keramaian dari aparat keamanan dan gugus tugas COVID-19. Lomba digelar diadakan atas permintaan para peserta. Pendaftaran kadang 30. Itu dari mana aja orang-orangnya? Dari yang ini aja, hobi aja bang. Dari orang mana-mana aja. Maksudnya dalam kota, iya. luar kota gitu. Dalam kota aja, dalam kota aja. Kalau event baru luar kota bang. Berarti kita ini latihan bersama Iya, gitu latihan ya? bersama. Nah, Setelah lihat rame, ditolak. dia request lah. Betul. Yuk, terang bintang aja. Tapi kita tahu Nggak, memang itu tahu. sebenarnya itu dilarang Iya apa? betul dilarang kita. Memang salah kita. Emang. Udah berapa ini? Udah lama vakum baru ini. mulai lagi? Iya. Enggak, baru ini juga kita. Penertiban arena lomba burung merpati Kolong ini berdasarkan adanya laporan masyarakat yang resah karena adanya kerumunan warga dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Warga khawatir menjadi klaster baru COVID-19. Rekan-rekan dari kecamatan maupun dan tabik, kami mengamankan lomba burung dan membubarkan karena ada komplain dari masyarakat berkaitan bahwa mereka mengadakan lomba burung tidak ada izinnya, baik dari gugus COVID maupun dari kecamatan maupun dari polsek. Kemudian kami cek, melakukan di sana, ternyata betul. Dan akhirnya mereka juga tidak menerapkan protokol kesehatan dan akhirnya kami amankan panitianya dan beberapa dari para pemain karena dari sini kita akan terapkan pelanggaran protokol kesehatan. Selain menyita ratusan ekor burung merpati, polisi juga mengamankan 3 panitia penyelenggara yaitu AS 42 tahun, WK 49 tahun, dan ES 40 tahun. Ketiga warga Teluk Betung Selatan ini juga terancam dikenakan sanksi pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tim Satgas Percepatan COVID-19 Bandar Lampung menjaring sejumlah warga yang tidak memakai masker di ruang publik. Warga yang melanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi menyapu dan push up. Pengendara mobil ini terpaksa harus diberhentikan oleh tim Satgas Percepatan COVID-19 Kota Bandar Lampung. Dia kedapatan tidak menggunakan masker saat di luar rumah, usai didata, pelanggar dijatuhkan sanksi menyapu. Selain hukuman menyapu, petugas juga memberikan sanksi hukuman lainnya yakni meminta warga pengendara push up sebanyak 10 kali. Sanksi diberikan kepada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Petugas juga mensosialisasikan perda sanksi pelanggar protokol kesehatan, besaran denda yang akan dikenakan terhadap warga dan pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni berkisaran Rp1.000.000 hingga Rp15.000.000. Bahkan sanksi hukuman penjara juga akan diberlakukan kepada warga perorangan maupun tempat usaha yang melanggar. Beberapa hari lagi kita masih tahapannya sosialisasi. Nah, kepada para pelanggar yang hari ini telah kena kedapatan tidak memakai masker, untuk sementara kami masih melakukan sanksi yang sifatnya umum-umum, artinya mereka kita peringatkan, kita kasih surat teguran, sekaligus kita kasih hukuman. Tim Satgas Percepatan COVID-19 Bandar Lampung mulai memberlakukan sanksi berupa membayar denda maupun sanksi hukuman penjara. Pemberlakuan sanksi itu diharapkan dapat menyadarkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta guna menekan penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung menargetkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 tahun 2021 sebesar Rp171,6 miliar. Namun wajib pajak yang terdampak COVID-19 mendapatkan keringanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di bawahnya Target ini disampaikan pada penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pokok pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan tahun 2021 di gedung parkir Pemkot Bandar Lampung. Herman juga meminta setiap lurah dan camat yang mempunyai kewenangan penagihan dan pendataan untuk bekerja maksimal memungut pajak. Namun, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Pemkot juga telah mengeluarkan kebijakan pembebasan dan keringanan pajak PBB. Tapi, wajib pajak yang memenuhi aturan untuk membayar pajak. Di 170 berapa itu, ya, termasuk PBB yang berjalan dan tunggakan. Nah, seperti kebijakan yang kemarin berlaku, karena COVID masih jalan, 150.000 ke atas nggak usah bayar-bayar, tapi SPT kita serahin. 300.000 sampai dengan 150.000 diskon 50%. 500.000 sampai dengan 300.000 30% diskon. Ya, ini tidak lain membantu meminta yang wajib pajak coba setor lah ya. Ini kan untuk membangun saham mereka untuk akhirat nanti ada itu. Uang itu digunakan untuk pembangunan daerah, bukan digunakan untuk ini untuk itu enggak. Artinya membangun jalan lebar, jalan flyover, apinya drainase semuanya dibangun, berobat gratis, pendidikan gratis, dari situ semua. Wali Kota meminta aparat bekerja maksimal untuk meningkatkan PAD dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang menargetkan sebesar Rp171,6 miliar. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain. Program vaksinasi COVID-19 terus berjalan. Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad meyakinkan warga bahwa vaksin aman dan halal. Vaksinasi dapat membantu mengatasi penyebaran corona yang semakin tak terkendali. Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk pejabat publik dan tenaga kesehatan masih berjalan. Di Tulang Bawang Barat, sedikitnya 325 tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 telah divaksin. Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad berharap program ini berjalan lancar. Pencanangan vaksinasi COVID-19 juga telah berlangsung. Bupati menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin, diikuti Kapolres, Komandan Kodim, dan Ketua DPRD setempat. Bupati meyakinkan warga jika vaksin Sinovac aman. BPOM telah mengeluarkan uji klinis dan menyatakan vaksin aman. MUI juga telah menyatakan vaksin halal. Aman, sama mudah-mudahan vaksin yang nanti bisa bermanfaat sama kesehatan. Pada tahap pertama, sebanyak 325 dari 1.037 tenaga kesehatan
telah mendapatkan vaksin. Pemerintah sedang menyiapkan vaksinasi tahap kedua. Kan itu sudah ada nama obatnya semua, sudah ada etiketnya semua. Nanti ya akan ada acaranya, itu digantikan oleh nama etiket apa. Sudah Ada, iya. Pemkab Tulang Bawang Barat berencana menganggarkan vaksin khusus untuk masyarakat. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Mantan istri tersandung kasus narkoba, Andika Mahesa ambil alih hak asuh anak. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, CA, mantan istri ex-vokalis Kangen Band Andika Mahesa ditangkap polisi lantaran terlibat kasus peredaran narkotika. CA diamankan di Makodit Narkoba Polda Lampung bersama seorang pria berinisial RP. Kedua tersangka ditangkap tim Opsnal Subdit 3 Dit Narkoba Polda Lampung usai pesta sabu di sebuah rumah kos di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Polisi menyita barang bukti 9 paket sedang narkotika jenis sabu, timbangan digital, sebuah bong alat penghisap sabu, serta ratusan plastik klip. Hingga kini polisi masih memeriksa dan memburu jaringan narkoba yang melibatkan kedua tersangka. Masih dalam pemeriksaan. Ada berapa orang bang yang kita amankan? Masih dalam pemeriksaan. Ada dua ya bang? Nanti ada ini. Bang tadi bang, penangkapannya sendiri di kamar indekos apa di hotel sih bang? Udah. Nanti pemeriksaan nanti ada kabar lagi ya. RP diduga merupakan bandar sabu-sabu. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Subdit 3 Dit Narkoba Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mantan istrinya tersandung kasus narkoba, ex-vokalis Kangen Band Andika Mahesa segera mengambil alih hak asuh kedua anaknya yang masih kecil. Pasca bercerai sejak beberapa tahun lalu, kedua anaknya yang berusia 6 dan 4 tahun dalam pengasuhan sang ibu. Mendengar kabar mantan istrinya ditangkap polisi, Andika Mahesa, ex-vokalis Kangen Band, mendatangi kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Kedatangan penyanyi ini untuk membesuk mantan istrinya, CA. Di hadapan awak media, Andika mengaku turut prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus narkoba yang sedang dialami mantan istrinya. Kedatangannya juga untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mantan istrinya, CA, dalam kasus narkoba. Andika menduga jika teman pria yang ditangkap bersama CA merupakan pengedar narkoba. Andika akan segera mengambil alih hak asuh terhadap kedua anaknya. Sejak bercerai beberapa tahun silam, kedua anaknya diasuh CA. Dapat laporan bahwasannya Caca ditangkap. Dengan BB-nya banyak ya, maksudnya BB-nya banyak sebenarnya gue nggak tahu itu BB Caca apa bukan. Karena yang jelas gue kesini datang, gue rasa itu bukan punya Caca, mungkin punya cowoknya. Karena tadi dari hasil pemeriksaan Caca cuman pemakai sih, positif urinnya doang gitu. Dan BB yang banyak itu sampai sekarang sih gue nggak tahu ya BB Caca apa ini. Yang gue rasa sih, gue kan nggak nanya begitu detail ya. Itu BB-nya siapa, yang jelas Caca urinnya positif, cuman pemakai. Kalau masalah barang bukti sebanyak itu belum ketahuin itu punya Caca apa punya cowoknya. Sebelumnya, polisi meringkus CA dan teman prianya RP di sebuah rumah kos. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti 9 paket sedang narkotika jenis sabu, timbangan digital, sebuah bong alat penghisap sabu, serta ratusan plastik klip. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
sehat banget, kesehatan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi salah satu kepala daerah yang menerima penghargaan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke-75. Budi Utomo dinilai mampu menata wisata alam. Peringatan Hari Pers Nasional serta Hari Ulang Tahun PWI digelar serentak secara virtual. Budi Utomo masuk dalam jajaran penerima penghargaan Cindar Bumi dari PWI Lampung. Ia memperoleh penghargaan kategori Kepala Daerah Penataan Sektor Wisata Alam. Bupati mengapresiasi penghargaan ini. Ia berharap pers dapat menyajikan berita yang sejuk dan berimbang demi kemajuan Lampung Utara. Pemkab dan pers mengedepankan komunikasi yang baik dan bekerja sama membangun Lampung Utara. Hadir di seluruh Republik Indonesia, seluruh kepala daerah dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2021 yang sekaligus bersamaan dengan Hari Ulang Tahun. PWI Lampung juga memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah dan tokoh lainnya yang berkontribusi dari berbagai kategori. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan iNews melaporkan. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Rapat membahas tentang keberadaan toko modern di sekitar pasar tradisional yang dikeluhkan masyarakat. DPRD Lampung Tengah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menindak toko modern yang tidak memiliki izin usaha. Pemkab harus tegas menindak semua toko modern, termasuk waralaba modern seperti Alfamart dan Indomaret. Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan keberadaan toko modern. Mereka takut toko modern akan mengikis keberadaan pasar tradisional. Ini bahwa selama tahun 2017 dari 2017 Kepala Dinas PMI tidak pernah mengeluarkan izin toko modern. Artinya bagaimana kita menyikapi dengan rekomendasi yang tadi yang Bapak Emi bilang, satu syarat rekomendasi. Rapat dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Helmi. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Upaya edukasi bagi anak-anak di pulau terpencil di Lampung Selatan sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Keterbatasan akses untuk mendapatkan ilmu terkadang membuat pendidikan di negeri ini tidak merata. Seperti yang dialami anak-anak di Pulau Harimau Bala, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk membantu generasi penerus bangsa tersebut, polisi air, Polres setempat, dan beberapa relawan gerakan literasi membuat pojok baca. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Harimau Balak berada di perairan Selat Sunda. Kondisi geografis menjadikan sarana transportasi perahu sebagai pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas. Jarak menuju pulau yang cukup jauh harus ditempuh, belum lagi kondisi ombak yang kerap tidak bersahabat.
Dengan menggunakan perahu rombongan Polairut Polres Lampung Selatan dan penggiat literasi Armada Pustaka serta ABK Kapal Polisi Pipit 3003 Mabes Polri akhirnya tiba. Setelah menyandarkan perahu, rombongan langsung menuju TPA di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Kondisi TPA sangat memprihatinkan. Lantai dan dinding ruang berlubang, ruangan juga terlihat kotor dan kurang dijaga. Secara bergotong royong, anggota rombongan memperbaiki bagian ruangan yang rusak. Tidak hanya itu, mereka juga merapikan isi ruangan agar terlihat lebih rapi. Mereka juga mengecat dinding agar TPA menjadi lebih rapi. Setelah diperbaiki, salah satu bagian di ruang dinama Pojok Baca Pulau Harimau. Meski belum selesai menyusun buku, anak-anak yang baru pulang sekolah langsung menyerbu buku. Mereka sangat antusias untuk membaca. Seneng. Ceritanya bagus. Ada gambarnya. Ceritanya bagus nggak? Bagus. Apa ceritanya gimana? Bangaunya kenapa? Bangaunya kekeringan. Hal ini membuktikan minat baca anak-anak pulau sangat tinggi. Para penggiat literasi berharap agar pemerintah memberikan fasilitas buku baca bagi anak-anak pulau. Jadi sehingga harapan kita ke depan bahwa anak-anak itu akan menjadi lebih baik itu mungkin gitu. Bahwa ada pernyataan sebelumnya bahwa semangat membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Ternyata kita lihat sendiri ketika sarana itu ada, mereka sangat bersemangat dalam membaca. Polairut Polres Lampung Selatan berjanji akan terus memantau kondisi pojok baca Pulau Harimau ini. Petugas akan secara rutin mendatangi pulau untuk menambah koleksi buku. Dengan para relawan Perahu Pustaka mendirikan pojok baca. Supaya apa? Supaya anak-anak makin mudah untuk mencari buku apa yang dia cari. Supaya dia juga punya hak untuk mendapat ilmu. Seandainya di sini, di sekolah sini juga nantinya kekurangan buku-buku yang adik-adik cari. Pojok baca ini dibangun bersama warga demi kemajuan anak bangsa. Polairut berencana untuk membangun pojok baca lainnya agar kualitas pendidikan merata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.